Kawan-kawan, tatkala nilai tukar rupiah melemah dan kegelisahan mulai merambat dari ruang kampus hingga meja makan keluarga, seorang mahasiswa tidak layak dipandang sebagai riuh yang mengganggu perjalanan bangsa. Kritik mahasiswa adalah alarm kebaikan yang berbunyi sebelum bahaya menjadi besar. Sebab itu, negara tidak boleh menempatkan mahasiswa kritikus sebagai lawan. Jadikan mereka sebagai kompas moral yang mengingatkan arah saat gelombang ketidakpastian global berkecamuk. Kekhawatiran mereka terkait daya beli rakyat, harga kebutuhan pokok, dan masa depan ekonomi merupakan cerminan dari kegelisahan hati yang dirasakan jutaan masyarakat rentan. Tentu masalah yang sedang menggejala hari ini bukan hanya masalah Indonesia. Banyak negara-negara lain merasakan hal yang serupa dengan Indonesia. Guncangan akibat ketegangan geopolitik, pelemahan mata uang, tekanan suku bunga, hingga perlambatan perdagangan global. Tapi harus diingat, ekonomi berjalan layaknya ombak, kadang meninggi akibat badai yang datang dari jauh, bukan karena kapal berlayar salah arah. Dalam konteks ini, pemerintah bekerja sebaik mungkin hanya untuk memastikan gelombang ekonomi tidak menerjang kesejahteraan masyarakat secara langsung. Itu diantisipasi melalui stabilisasi harga, pengendalian inflasi, perlindungan bagi kelompok rentan. Pandangan ini sejalan dengan konsep kepercayaan ekonomi modern yang diintrodusir oleh George Akerlof dan Robert Shiller dalam Animal Spirits. Akerlof dan Shiller menegaskan bahwa perekonomian itu tidak hanya bergerak melalui angka-angka dan kebijakan, tapi juga distimulasi oleh kepercayaan publik. Ketika masyarakat yakin bahwa negara hadir dan bekerja melindungi mereka, aktivitas ekonomi cenderung bergerak maju. Karena itu, membangun kepercayaan bukan sekedar urusan komunikasi, melainkan bagian dari fondasi stabilitas ekonomi. Maka sikap kritis harus berpijak pada rasionalitas agar tidak melahirkan distrust. Apalagi data menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah bantalan penting. Buktinya, inflasi relatif terkendali dibanding banyak negara pasca pandemi. Sementara cadangan devisa tetap pada level yang memadai untuk menopang stabilitas eksternal serta pertumbuhan ekonomi masih di angka positif di tengah perlambatan yang menghantui banyak negara. Fakta ini bukan untuk berpuas diri, tapi modal untuk terus bekerja lebih keras. Maka yang dibutuhkan bukan pertentangan antara mahasiswa dan pemerintah, melainkan jembatan dialog. Sebab bangsa yang kuat bukan bangsa yang membungkam alarm, melainkan bangsa yang mendengarkannya, memeriksanya, lalu bergerak bersama mencari jalan keluar.